Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, saat ini saya bersyukur boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat media channel YouTube saya ini, Pendeta Feran Lehiwu. Saya bersyukur ketika setiap minggu saya harus men-share kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini juga saya akan men-share kebenaran firman Tuhan yang diangkat oleh MTPJ Gemim, bacaan dari tanggal 15 sampai 21 Agustus 2021 dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sumber hikmat kami, berilah kami hikmat-Mu agar ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti, memahami apa isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan-Mu saat ini. Dan itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 sampai 29. Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyiksa dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarga negaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyiksa dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara, saya sangat-sangat senang ketika saya harus membagikan kebenaran firman Tuhan ini setiap minggu dan terus menjadi berkat ketika Bapak Ibu saudara-saudara boleh menyaksikan channel YouTube ini. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan kisah seorang rasul yang bernama Paulus, di mana pada pasal 22 ini merupakan bagian perjalanan Paulus yang ketiga, yang terakhir dari perjalanan penginjilan Paulus. Dan ketika Paulus datang di Yerusalem pada hari raya Pentakosta, di mana pada hari raya itu ada banyak orang-orang Yahudi yang datang dari segala penjuru dunia. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dan saudara, pada saat itu Paulus lagi-lagi mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi yang datang pada saat itu. Tentunya mereka mengenal Paulus karena Paulus ini melaksanakan perjalanan-perjalanan penginjilan. Tentu dong so kenal Pak Paulus ini. Apalagi ada banyak orang-orang Yahudi yang membuat perlawanan kepada Paulus. Mereka menentang Paulus. Sehingga saudara-saudara, pada saat itu di Yerusalem, waktu mereka melihat Paulus, mereka menghasut rakyat yang ada saat itu untuk menentang Paulus. Mereka menghasut rakyat saat itu untuk menangkap Paulus, di mana teriakan hasutan yang mendakwa Paulus pada saat itu, mereka mendakwa mengatakan bahwa Paulus mengajar semua orang untuk menentang bangsa Yahudi, dan mereka menghasut bahwa Paulus ini menentang hukum Taurat. Mereka juga mengatakan bahwa Paulus ini membawa orang Yunani ke dalam bait Allah sehingga tempat itu menjadi najis.
Ketika mereka berteriak dengan hasutan-hasutan itu, saudara-saudara, gemparlah seluruh kota Yerusalem pada saat itu. Sehingga pun rakyat yang ada saat itu ikut-ikutan berteriak kepada Paulus supaya Paulus ini ditangkap, saudara. Untung baik ya, untung baik. Waktu itu kepala pasukan yang bertugas ya dia cepat-cepat datang, saudara, sehingga Paulus ini terhindar dari pembunuhan yang sudah direncanakan oleh mereka pada saat itu. Karena memang dorangnya hanya sekedar mau tangkap Pak Paulus, tapi memang dorang mau bunuh Pak Paulus karena mereka berpikir sudah menentang ajaran mereka. Kendati pun ya pada saat itu orang banyak so kepung pada dia, saudara, tantu ke tuh ya dong so malendong sadiki so biru tantu tuh Paulus pe badang pe muka dong so lot pasti, saudara. Tapi Paulus tetap menyampaikan pembelaan ya. Kalau kita baca di pasal 21 dan pasal 22 ini merupakan satu cerita, satu kaitan. Dia menjelaskan bahwa dia ini orang Yahudi. Dia ini dididik oleh gurunya yang bernama Gamaliel. Dan dia juga menceritakan bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Di mana pada awalnya dia ini penganiaya jemaat Yesus Kristus, jemaat Tuhan, tapi dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan perkataan Paulus ini, pembelaan Paulus ini membuat rakyat, membuat mereka semakin marah. Di mana pada ayat 21, pasal 22 ayat 21, di situ dikatakan pada saat Paulus menyampaikan pembelaannya, dia berkata di ayat 21, kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Mendengar itu saudara-saudara mereka marah. Mereka marah kepada Paulus sehingga ya di ayat 21 dan 22 rakyat mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu. Perkataan di pasal 21 di ayat 21 itu, tetapi sesudah itu mereka berteriak, mereka katakan enyahkanlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Sampai di bagian bacaan firman Tuhan yang kita baca saat ini, ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Mengapa mereka sangat marah ketika Paulus menyampaikan di ayat 21 pemanggilannya untuk menjadi rasul, menyampaikan pemberitaan Injil. Mereka marah mengapa, saudara? Karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak menerima. Mereka menolak keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Orang pikir cuma orang itu bangsa Yahudi, itu bangsa-bangsa lain tidak akan mendapatkan anugerah itu, keselamatan itu. Makanya mereka sangat marah kepada Paulus, saudara. Mereka menuduh dia bahwa Paulus ini menentang bangsa Yahudi, menentang hukum Taurat. Pokoknya banyak alasan yang mereka tuduhkan kepada Paulus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kalau kita baca ini ya, kepala pasukan ini langsung ambil alih. Karena teriakan itu orang banyak itu, ya Paulus kepala pasukan ini langsung ambil alih, membawa Paulus ke dalam markas. Supaya katu dorang nyandak dapat lihat Pak Paulus kong sobrenti jono to dorang pe bataria, saudara. Begitu juga Kang dalam kehidupan kita, ya kalau ada masalah, ada hal-hal, ya mari dibicarakan di dalam, entahkah di dalam ruangan, di dalam rumah, jangan di jalan ya, apalagi berteriak, membuat keributan. Kan ada juga yang seperti itu, rumah tangga atau keluarga, saudara bakal lain, ribut ya, di luar so ribut, so bataria, so baku angkat teru, so baku tunjung, jadi kacau saudara-saudara. Makanya ya janganlah demikian terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kalau di sini ya dengan kekacauan yang ada, kepala pasukan ini langsung mengambil alih. Membawa Paulus ke dalam markas. Di situ dia diperiksa. Di situ ketika dalam pemeriksaan mereka akan menyesah dia. Menyesah ini memeriksa dengan cara dicambuk. Karena saudara-saudara
pada saat itu yang bukan warga negara Romawi, apalagi berstatus rendah atau sebagai budak, ketika diperiksa itu boleh dilaksanakan dengan cara dicambuk, disiksa, supaya pemeriksaan itu berjalan lancar, supaya yang diperiksa itu mengaku. Tetapi saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Paulus mengatakan kepada perwira, waktu dia akan disesah, akan dicambuk, diperiksa dengan cara disiksa, Paulus mengatakan bahwa dikatakan di sini, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apalagi tanpa diadili? Ini perwira kaget bahwa dia adalah warga negara Rom, artinya warga negara Romawi. Ternyata saudara-saudara ada peraturan, kalau warga negara Romawi itu tidak bisa dilakukan dengan cara demikian. Cara itu hanya bisa dilakukan kepada mereka yang bukan warga negara Romawi, yang berstatus rendah atau berstatus budak. Maka dari itu Paulus mengatakan bahwa dia ini warga negara Romawi. Sehingga perwira ini tidak puas, dia bilang, Pak, kepala pasukan. Kepala pasukan ini datang kepada Paulus, dia tanya, betul? Paulus bilang, iya betul. Sehingga kepala pasukan ini mengatakan, kita ini memiliki menjadi warga negara Romawi dengan cara dia beli itu dengan harga yang mahal. Dan Paulus mengatakan, itu saya dapat dengan DP kelahiran. Ternyata saudara-saudara, untuk menjadi warga negara Romawi itu pertama itu berdasarkan kelahiran. Kedua, karena dengan cara membeli ya. Kalau sama yang dulu kan jaga beli farm saudara ya. Sehingga juga yang ketiga dengan cara mendapat anugerah atau penghargaan dari pemerintah. Ternyata pada masa itu, pada zaman itu tidak gampang untuk menjadi warga negara Romawi. Karena kekuasaan ada di mereka saudara-saudara. Dan ternyata Paulus ini memiliki atau sebagai warga negara Romawi. Karena dari status kelahirannya. Mungkin dari ayahnya atau opanya saudara-saudara. Nah ini sungguh luar biasa. Ketika mendengar itu, kepala pasukan ini pun takut. Dia hampir tak salah saudara. Ini perwira juga ini hampir salah. Ya, hampir melakukan tindakan yang salah. Karena sebagai warga negara Romawi, Paulus pun dilindungi. Mendapat perlindungan, memiliki hak perlindungan untuk warga negara Romawi itu ketika melaksanakan pemeriksaan tidak dengan cara disesah. Ini luar biasa saudara-saudara. Maka dari itu tema yang diangkat oleh MTPJ Gemim bicara tentang perlindungan hukum bagi warga negara. Nah di sini bicara perlindungan hukum bagi warga negara Romawi, secara khusus bagi Rasul Paulus. Dan hak itu didapatkan oleh Rasul Paulus. Sehingga perwira dan kepala pasukan ini tidak semena-mena melakukan tindakan menyesah Paulus pada saat itu karena dia mendapat perlindungan hukum sebagai warga negara Romawi. Ternyata penting saudara-saudara, ya, nama status kita sebagai warga negara, apalagi saat ini kita sebagai warga negara Indonesia penting. Makanya kalau boleh urus KTP, urus, jangan kasih biar. Ya, jangan lama-lama mau urus, silahkan urus. Apalagi sekarang itu sudah sangat mempermudah kita mengurus segala sesuatu. Karena semua sudah pakai sistem digital. Wah, luar biasa saudara-saudara. Makanya status sebagai warga negara itu sangat penting. Mengapa? Karena sebagai warga negara kita mendapat perlindungan hukum. Jadi kalau mendapat perlindungan hukum, kita punya hak atas perlindungan di status kita sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu tidak harus semena-mena memperlakukan orang lain seperti halnya perwira dan kepala pasukan ini. Tidak semena-mena.
Ya, tidak semau gue, nyandak sembarang. Kalau ini warga negara Romawi, warga negara Indonesia, kita punya hak mendapatkan perlindungan. Makanya kalau ada ketidakadilan yang terjadi, ya, keadilan kita dikebiri, kita punya hak atas perlindungan hukum di negara kita Indonesia ini, saudara-saudara. Kalau ada sesuatu yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, jangan segan-segan untuk melapor, saudara. Karena kita punya perlindungan, kita punya hak atas perlindungan secara hukum di negara kita ini. Untuk itu, jangan juga kita sembarang melakukan kejahatan. Main hakim sendiri, ya. Kedapatan orang mencuri, mulai pukul tuh orang itu, main hakim sendiri. Tidak bisa, saudara-saudara. Kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Jangan melakukan tindakan kekerasan. Jangan sembarang pukul orang. Dola-dola orang, ya. Pajak-pajak orang. Oh, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Negara kita, negara Indonesia ini adalah negara hukum. Sehingga kita tidak secara sembarangan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Pun sebagai warga negara kita dilindungi oleh hukum. Sehingga kalau ada orang yang bertindak tidak adil, tidak benar, ada orang yang bertindak jahat, kita punya hak atas perlindungan hukum yang ada di negara kita ini. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendapatkan hak atas perlindungan secara hukum di negara kita ini, maka marilah kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Jangan kita menyalahgunakan hak yang diberikan kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di tahun ini, di bulan Agustus ini, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang merdeka, jangan lagi hak-hak kita dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita punya hak sebagai warga negara Indonesia, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia, marilah berlaku baik, marilah berlaku benar, marilah kita akan membuat harum bangsa dan negara Indonesia. Seperti halnya ya, 2 pemain Olimpiade yang baru-baru ini mendapat medali emas. Luar biasa, Grace dan Apriani. Wah, saya juga sebagai hamba Tuhan menyampaikan selamat dan luar biasa sudah mengharumkan, membanggakan nama Indonesia di ajang Olimpiade dunia yang diikuti di Tokyo. Luar biasa, saudara-saudara. Begitu juga dengan yang lain, ya, apalagi anak-anak muda. Jangan bikin malu terompe bangsa dan negara ini, tapi dengan kualitas kita, dengan keunggulan kita, dengan hal-hal skill-skill yang kita miliki, mari kita juga menjadi warga negara Indonesia yang baik, menjadi warga negara Indonesia yang berlaku adil, menjadi warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Jangan kasihan sesama kita saling baku tindas, sesama kita saling meremehkan, sesama kita saling menghina, sesama kita saling menjelek-jelekan. Padahal kita sudah merdeka, kita sudah mengalami kemerdekaan di Indonesia ini. Tetapi ada juga perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Ada juga hal-hal yang kita lakukan yang tidak baik, saudara-saudara. Sehingga saat ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau kita memiliki hak atas perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia, marilah jadi warga negara Indonesia yang baik. Dan juga jangan hanya menuntut hak sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga kita wajib melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Iya, wajib, saudara-saudara.
Apa kewajiban kita? Ya banyak saudara. Bayar pajak, iya toh. Itulah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan orang cuma tuntut hak-hak, tapi kewajiban kita tidak lakukan, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ada beberapa hal yang saya mau sampaikan saat ini berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Paulus ini ditangkap dan dibawa dalam markas, ini diakibatkan karena hasutan dari orang-orang Yahudi yang menghasut rakyat sehingga kota Yerusalem menjadi gempar. Seperti halnya bensin yang dicurahkan di atas bara api dan langsung menyala itu seluruh kota. Saudara, ternyata menghasut itu bahaya. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini, jadilah motivator, jangan jadi provokator. Ya. Orang-orang Yahudi ini memprovokasi keadaan pada saat itu. Mereka menghasut orang-orang saat itu, saudara-saudara, sehingga menjadi kacau kota Yerusalem. Dan saat ini juga saya mau sampaikan, janganlah kita menjadi provokator, kita menjadi orang-orang penghasut. Karena pada masa ini tidak sedikit orang yang punya gelar penghasut. Tidak sedikit orang punya gelar provokator, saudara. Ini penghasut atau provokator ini bicara apa? Definisi provokator, definisi menghasut, memprovokasi ini adalah membuat orang lain menjadi marah, melawan dan memberontak. Jadi sederhana yang saya mau katakan ya, kalau masalah cuma kecili, depilasi jadi besar. Karena apa? Karena ada provokator. Marah cuma kecil, depilasi jadi besar. Karena apa? Karena ada penghasut. Ada yang memprovokasi, ada yang menghasut. Sehingga kalau kita melihat suatu keadaan, misalnya teman kita ya, sedang punya masalah rumah tangga. Seorang yang menghasut, dia akan seperti ini. Iyo, sudah Jo, kasih tinggal Jo ngana pepai tua tu dia. Nyandak betul kok dia. Biar Jo, kita leko jadi ngana, pokoknya kita nyak mau kasih maaf pada dia. Pokoknya kita mau marah sekali. Itu menghasut, saudara. Berarti sudah jadi provokator. Makanya tadi saya katakan, pada masa ini tidak sedikit orang punya gelar penghasut, provokator, saudara. Karena provokator ini tukang kasih-kasih panas. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin juga ya ada banyak hamba Tuhan jadi provokator, saudara. Sudah jadi penghasut ya, menghasut, memprovokasi keadaan. Tapi saya percaya hamba Tuhan yang ada di gereja kita tidak demikian. Amin. Mungkin kita dulu seperti itu ya saudara-saudara. Tapi puji Tuhan mungkin sekarang kita sudah bertobat. Amin. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini penghasut ini tukang kasih-kasih panas. Menjadi keadaan semakin panas, semakin tabakar. Nah, itu penghasut. Makanya hati-hati saudara. Ya, apalagi tukang kasih adu domba. Apa? Tukang kasih bakalae itu tuh provokator. Ya, penghasut. Tukang kasih bakalae. Pokoknya dia mau hasut sampai tak bakalae, saudara-saudara. Dan juga tukang mengkambing hitamkan masalah. Cari-cari alasan untuk supaya masalah itu lebih besar. Mengkambing hitamkan. Ya usah kasih hitam tuh kambing. Memang kambing so hitam saudara ya.
Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya pesan firman Tuhan saat ini, jangan jadi provokator, tapi mari jadi motivator. Sehingga orang yang spiritualnya baik, orang yang rohaninya baik, dia tidak akan jadi provokator, saudara. Dia tidak akan jadi penghasut. Dia dan orang yang rohaninya baik tidak akan terprovokasi dengan keadaan. Namun sebaliknya, dia akan jadi motivator dan memotivasi orang lain. Namun terkadang kita sering lost control, saudara-saudara. Sehingga kita mudah dihasut. Kalau ada orang yang bicara kadang jadi marah, saudara. Dihasut. Dan juga menghasut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mudah dihasut dan mudah menghasut orang lain. Karena rohani kita tidak terjaga. Rohani yang tidak terjaga berarti sudah jarang berdoa, sudah jarang beribadah, jarang baca firman, jarang menyembah Tuhan, jarang berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga mudah terprovokasi. Kalau trompet rohani terjaga, saudara-saudara, biarlah ada orang mau hasut, mau kasih panas, mau kasih adu domba, mau kasih mengkambing hitamkan. Kalau rohani kita terjaga, trompet hati ini akan netral, akan ternetralisir, akan benar-benar bersih, benar-benar tidak terkontaminasi, nyandak mau kotor, saudara-saudara. Maka dari itu kita harus menjaga spiritual kita, kerohanian kita, supaya kalau ada hasutan, kita tidak akan terhasut. Kalau ada yang memprovokasi, kita tidak akan terprovokasi, dan kita juga tidak menjadi penghasut yang menghasut keadaan, namun kita menjadi motivator. Amin. Memotivasi orang lain. Maka dari itu saya mau katakan, kalau ada keluarga-keluarga, suami istri yang lagi berantem, yang lagi baku marah, bakalae, jangan sampai salah curhat. Jangan curhat ke provokator, Jangan curhat ke penghasut. Nanti bukan malah selesai masalahnya, malah semakin membara masalahnya, saudara. Kalau punya masalah, curhatnya ke Tuhan aja. Jangan sampai salah sharing orang. Karena ada orang yang dengan masalah kita pura-pura aja kesiang. Tapi padahal dia senang. Makanya kalau ada ketika kita sharing, kita curhat, ada yang bukan meredahkan tapi malah bikin api itu semakin melebar. Sehingga jangan curhat aja ke Tuhan. Atau kalau ada hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya, curhat aja kepada mereka. Sehingga itu dapat menyelesaikan masalah. Amin, saudara-saudara. Kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu suami istri yang bertengkar, yang bakalae, saya ingatkan. Jangan sampai salah sharing orang. Jangan sampai salah curhat orang. Atau kamu yang punya masalah di pekerjaan, kamu punya masalah dengan temanmu, hati-hati jangan sampai salah curhat, jangan sampai salah sharing. Nanti kalau sharing ke provokator, masalahnya akan semakin tidak terselesaikan. Kalau kita punya masalah, curhat aja ke Tuhan, berdoa, sharing ke Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tapi kalau ada kakak-kakak rohani, orang-orang yang spiritualnya baik, rohaninya baik, hamba-hamba Tuhan yang rohaninya baik, mulutnya yang bisa dijaga, silakan sharing ke mereka, saudara. Tentunya di situ akan ada jalan keluar yang terbaik. Amin. Jadilah motivator yang dapat memotivasi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Jaga spiritual kita, jaga kerohanian kita. Kalau kita menjaga spiritual kerohanian kita, maka kita akan menjadi motivator. Bahkan mungkin kita bisa menjadi motivator dunia. Jangan sampai orang dapat gelar provokator dunia, saudara-saudara. Karena dunia sekarang, cuma masalah kecil cerita ke sana.
Orang bilang itu cerita dari ubi ke sana so jadi kolak, saudara-saudara. So melebar. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan suka menghasut orang lain. Menghasut di sini adalah membuat marah. Kalaupun kita pernah demikian, minta ampun. Minta ampun saudara. Supaya benar-benar kita menjadi motivator dan memotivasi orang lain. Kalau ada yang demikian, biar sudah doakan begitu saudara. Ya, amin. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang berikut. Ketika Paulus di sini, dia mau disesah, diperiksa. Paulus berani bicara kepada perwira. Dia berani mengungkapkan bahwa dia adalah warga negara Rum, warga negara Romawi. Andaikan Paulus tidak bicara, saudara-saudara, dia hanya diam. Dorang soojo pada dia dengan cambuk. Tapi Paulus berani bicara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bahwa diam itu emas. Saya juga setuju saudara-saudara bahwa diam itu emas. Makanya bapak-bapak yang ada di rumah, ya, bapak-bapak yang punya istri, saya mau katakan, kalau istrimu minta dibelikan emas, diam saja. Karena diam itu emas. Boleh begitu ibu-ibu ya? Diam juga bapak-bapak, karena diam itu emas ya. Saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat setuju ya kalau diam itu emas. Tentunya pada kondisi ketika dalam keluarga ada pertengkaran suami istri, kalau yang satu so menyala, kalau yang satu so banyak bicara, tentunya yang satu harus diam. Nah, diam itu emas, supaya yang bicara itu dia akan bicara terus sampai habis bicara. Tapi kalau so dua-dua bicara, ya, so bukan emas itu saudara-saudara, so imitasi. Sehingga saya sepakat dengan ungkapan bahwa diam itu emas. Namun saudara-saudara, tapi ada saatnya kita harus bicara. Sehingga jika diam itu emas, maka bicara waktu yang tepat adalah berlian. Bukan taroa, orang Manado bilang. Bukan asal bunyi, asal bicara. Ada orang taroanya DP tanpa, saudara-saudara. Asal bicara, asal bunyi ya. Deng kalau so bicara, orang lain sudah ada kesempatan mau baca cerita, so kurang dia tuh pegang peranan, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Tidak selamanya kita harus diam, tapi ada saatnya kita harus bicara. Bicara pada waktu yang tepat itu adalah berlian. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika tadi dikatakan memang diam itu adalah emas, tapi jika diammu diinjak, maka bicaralah supaya mereka diam. Karena kadang-kadang saudara-saudara, kalau orang kurang da badiang-badiang akang, ya, dorang kurang da baking suka akang, saudara-saudara. Makanya ada saat di mana kita harus bicara supaya dorang berdiam. Kalau itu berkaitan dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan, kita jangan diam, saudara-saudara. Kita jangan vakum, kita jangan hanya berdiam Tidak, saudara-saudara. Diam itu emas, tapi pada saat kita harus bicara kebenaran, kita harus bicara keadilan, kita jangan berdiam. Kita harus bicara. Kalau itu berkaitan dengan ketidakadilan, berkaitan dengan ketidakbenaran, kita harus bicara, saudara-saudara. Jangan diam. Saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga di sini Paulus merasa ini tidak adil, ini tidak benar.
Karena dia adalah warga negara Rom, warga negara Romawi. Dia harus bicara. Sehingga pada saat dia bicara, takut orang, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat bicara pun orang pembicara mesti berisi, saudara-saudara. Jangan tadi saya katakan asal bunyi, asal bicara, taroa orang Manado bilang. Soalnya DP tanpa memang mulu Carlota, ya. Sehingga kita harus berani bicara. Apalagi bicara tentang keadilan, apalagi bicara tentang kebenaran, apalagi bicara tentang perlindungan hukum. Kita harus bicara, saudara-saudara. Jangan diam saja. Apalagi kalau hak-hak kita dikebiri, kita harus bicara. Kita jangan diam saja. Sehingga ketika saat kita bicara, orang lain akan mengerti, orang lain akan pahami. Maka dari itu kalau ada di antara kita, mungkin baku tetangga so baku marah, so nyandak baku bicara, so baku badiam. Nin tahu ada marah-marah apa, nin tahu ada bikin salah apa, kage-kage akang so badiam, kage-kage akang so marah. Tidak juga demikian, saudara-saudara. Kalau ada baku tetangga, baku birman, satu keluarga, basudara dengan basudara, jangan baku badiam kalau ada baku marah. Dalam pengertian bahwa kalau ada kesalahpahaman yang terjadi, mari ungkapkan, mari klarifikasi, mari bicara, mari terbuka. Jangan cuma diam-diam, kok bicara di belakang-belakang, saudara-saudara, itu tidak baik. Makanya mulut ini dipergunakan dengan baik untuk bicara yang baik, bicara di waktu yang tepat, bicara kebenaran, bicara klarifikasi. Kalau ada kesalahpahaman yang harus diklarifikasi, mari terbuka. Makanya kalau nyanak terbuka cuma badiang-badiang, kagak akan somara. Aneh. Kenapa dia so badiang-badiang? Kenapa dia so nyak bercerita? Kenapa dia so nyak batogor, so marah kote. Marah badiang-badiang, saudara. Kalau marah ya silakan ungkapkan. Ada kesalahpahaman mungkin, ada tuh kata-katanya sedap. Mari bicara, mari bilang. Jangan tuh orang pemulu ini cuma jago-jago Carlota, saudara. Cuma jago orang bicara orang pejaha. Tapi untuk satu kebenaran, untuk satu yang tidak adil, tuh orang takut mau bicara, saudara. Sehingga hari ini belajar dari Paulus, dia berani bicara karena itu benar, karena itu adil, karena itu harus ia lakukan, karena dia mesti bicara, saudara-saudara. Sebagai orang tua juga harus bicara kepada anak-anak kita. Jangan kasih badiang, kalau orang bikin salah bicara, saudara. Kalau orang bikin salah tegur, bicara, ajar mereka, didik mereka, saudara-saudara. Jangan orang tua dorang bikin salah badiang-badiang, malahan dompet kesalahan orang tua bersekongkol bersepakat dengan dompet kesalahan, saudara. Kong kasih badiang akang dompet salah. Ternyata penting, ada saat dimana kita harus bicara. Yang penting itu berkaitan dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pesan-pesan kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki perlindungan. Kita berhak mendapat perlindungan secara hukum karena negara kita adalah negara hukum. Sehingga kita jangan semena-mena melakukan tindakan kekerasan, jangan semena-mena main hakim sendiri, jangan semena-mena memperlakukan orang lain. Sebagai warga negara Indonesia, status kita sangat penting, sehingga mari banggakanlah sebagai warga negara. Dan juga mari kita menjadi motivator, jangan jadi provokator. Sehingga kita dapat memotivasi banyak orang, jangan memprovokasi banyak orang. Sehingga membuat keadaan semakin kacau. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang membuat keadaan mendatangkan damai sejahtera. Dan yang terakhir, mari berani bicara. Kalau itu tidak benar, mari berani bicara. Kalau itu tidak adil, mari berani bicara, saudara. Karena Tuhan menciptakan mulut kita ini untuk berbicara pada saat yang tepat. Makanya Tuhan hanya ciptakan mulut satu dan telinga dua. Telinga ini kenapa dua? Supaya kita lebih banyak mendengar.
dan sedikit berbicara. Kenapa mulut hanya satu? Supaya saat kita bicara pada saat yang tepat. Jangan ada perlakuan yang tidak adil, ada perlakuan yang tidak benar, orang hanya diam saja. Tapi mulut ini bicara untuk satu kebenaran, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat mulut kita. Pakai mulut ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Pesan-pesan kebenaran firman Tuhan telah memberkati kami di saat ini. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Tuhan Allah, kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, Engkau akan menghancurkan, membinasakan COVID-19 ini. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara sakit, terpapar karena virus corona COVID-19. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, sembuhkan mereka. Tim medis, pemerintah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon serta bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Shalom, damai di hati. Salam sehat.